Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar buntu waktu lagi belajar sesuatu atau mengejar tujuan? Kayak, rasanya udah nabrak tembok aja, nggak maju-maju. Iya, sering banget ya kayak gitu. Kita kan sering mikirnya kemajuan itu ya lurus aja gitu, naik terus. Tapi nih, sumber yang kita bahas, khususnya bab 5 soal mengatasi kebuntuan, punya ide menarik loh. Gimana tuh? Katanya, kadang jalan terbaik buat maju itu justru dengan, mundur sedikit atau ambil jalan memutar. Agak aneh ya kedengarannya. Justru itu yang menarik, nggak selalu linear. Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau coba kupas nih. Gimana sih jalan memutar ini malah bisa jadi kunci buat buka potensi baru? Kita pakai contoh dari sumbernya, termasuk kisah atlet R.A. Dickey yang harus, nemuin ulang karirnya secara total. Iya, kisah Diki itu contoh bagus banget soal ini. Oke, jadi misi kita kali ini coba pahami gimana caranya melihat kebuntuan itu bukan sebagai titik akhir, tapi mungkin sebagai persimpangan aja. Siap, mari kita bedah. Oke, kita mulai dari fenomena Plato ini ya. Sumbernya bilang, ini titik di mana kita udah usaha, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Kayak si R.A. Dickey tadi. Betul. Dia pelempar bisbol, karirnya udah di ujung tanduk lah. Karena cedera, dan cara melemparnya udah mentok. Nggak bisa lebih bagus lagi pakai cara lama. Nah, ini situasi yang umum banget terjadi kan. Kita udah jago nih pakai satu cara, tapi ya cara itu ada batasnya. Iya juga ya. Sumbernya kasih analogi lain, kayak ngetik gaya hand and pack yang cuma pakai 2 jari itu loh. Awalnya mungkin cepet, tapi ya ada batas kecepatannya. Nggak bisa nyaingin touch typing kalau udah level lanjut. Benar. Mencapai plato ini, kata sumbernya ya, bagian alami aja dari proses belajar atau ngembangin skill. Nah, bagian paling menantangnya nih, dan ini yang menarik banget menurut saya. Apa tuh? Waktu kita coba metode baru yang potensinya lebih bagus, performa kita malah anjlok dulu di awal. Kayak di Kiki itu kan? Iya, betul sekali. Dia harus belajar knuckleball. Itu lemparan yang susah banget dikontrol, nggak bisa ditebak arahnya. Harus mulai dari nol banget dong ya? Betul, bahkan mungkin kelihatan lebih jelek dari sebelumnya. Sumbernya bilang, dia butuh puluhan ribu kali lemparan loh, baru mulai nemu konsistensinya. Itu kan proses yang panjang dan bikin frustrasi pasti. Kebayang sih. Kayak orang belajar ngetik 10 jari, setelah lama pakai 2 jari. Awalnya pasti lebih lambat, banyak salah, rasanya pengen balik ke cara lama aja. Persis. Tapi ada lagi nih yang menarik dari sumbernya. Ada studi soal tim basket NBA atau hoki NHL. Kan logikanya kalau tim kehilangan pemain bintangnya karena cedera panjang, pasti performanya turun dong. Iya, harusnya begitu ya. Tapi studi ini nunjukin, kadang-kadang tim malah main lebih baik setelah si bintang ini balik lagi. So, kok bisa gitu? Kemunduran malah jadi keuntungan. Nah, ini dia. Karena pas bintangnya absen, timnya itu dipaksa buat inovasi. Mau nggak mau cari strategi baru. Oh, Pemain lain jadi dapat kesempatan buat nunjukin kemampuan, buat berkembang. Mereka coba-coba kombinasi baru. Jadi pas bintangnya balik, timnya udah lebih fleksibel. Punya banyak senjata gitu. Nggak cuma ngandelin satu orang. jadi kemunduran sementara malah bikin timnya tumbuh lebih kuat secara kolektif ya? Masuk akal. Betul. Kehilangan pemain kunci malah memicu adaptasi yang bikin mereka lebih kuat jangka panjang. Ini nyambung ke poin berikutnya nih. Kalau kita lagi buntu, terus coba hal baru, kayak Diki, kan butuh panduan ya. Pasti. Tapi di sini ada peringatan penting dari sumbernya. Ternyata belajar dari orang yang paling jago, paling ahli di bidangnya, itu nggak selalu strategi terbaik loh. Apalagi buat pemula. Ada istilahnya kutukan pengetahuan. Gimana tuh maksudnya? Iya, curse of knowledge. Jadi, gini, ahli itu saking jagonya, mereka sampai lupa rasanya jadi pemula itu gimana. Lupa susahnya gitu ya? Iya, pengetahuan mereka itu udah jadi tacit knowledge, udah naluriah aja, jadi susah buat mereka ngejelasin lagi langkah demi langkah ke orang lain yang baru mulai. Oh, sumbernya bahkan nyebut studi, mahasiswa malah belajar lebih sedikit di kelas pengantar yang diajar profesor paling top, karena profesornya kesulitan nyederhanain konsep buat pemula. Weh, menarik juga ya. Jadi kalau bukan ahli terbaik, terus cari panduan ke siapa dong? Nah, sumbernya menyarankan pendekatan beda. Si Diki ini contohnya, dia nggak cuma belajar dari satu guru. Terus gimana? Dia datengin beberapa legenda knuckleball lain kayak Tim Wakefield, Phil Niekro, Charlie Howe. Dia kumpulin saran dari masing-masing, dicoba-coba. Bahkan ada saran yang dia abaikan karena nggak cocok buat dia.
Oh, jadi nggak nelen mentah-mentah semua saran ya? Iya, kuncinya itu, diversifikasi panduan. Kumpulin banyak perspektif, terus saring mana yang relevan buat situasi unik kita. Racik strategi sendiri. Kayak, nyusun peta pribadi dari potongan peta orang lain. Jadi kita yang harus aktif meramu ya? Betul. Ada studi lain juga disebut, pengacara yang punya 2 atau 3 mentor cenderung lebih sukses dibanding yang mentornya cuma 1. Oke. Tapi proses belajar hal baru yang radikal ini, apalagi performa awal turun, pasti bikin frustrasi banget ya. Banget! Sumbernya nyebut kondisi ini languishing. Perasaan hampa, stagnan, nggak jelas arahnya. Gimana sih Diki ini bisa tahan ya melewati fase kayak gitu? Nah, di sini peran harapan sama perspektif jangka panjang itu penting banget. Diki tuh paham kalau knuckleball itu emang nggak stabil. Bakal ada hari bagus, ada hari jelek. Jadi dia udah siap mental ya? Semacam itu dibantu juga sama mentor-mentornya yang ngingetin buat lihat gambaran besarnya. Dia belajar percaya sama prosesnya, meskipun hasilnya nggak langsung kelihatan. Fokusnya bukan lagi di posisi dia sekarang, tapi di sejauh mana dia udah melangkah dan potensi ke depannya. Harapan itu yang bikin dia jalan terus. Menarik. Jadi mindset jangka panjang itu kunci ya? Selain langkah mundur yang disengaja ini, sumbernya juga nyinggung sedikit soal jalan memutar lain waktu kita lagi mandek di tujuan utama. Kayak proyek sampingan atau hobi gitu. Gimana tuh hubungannya? Oh iya, side project atau hobi itu bisa jadi semacam katup lepas ya, sekaligus bisa ngasih energi baru. Maksudnya? Jadi gini, kalau kita lagi buntu banget di kerjaan utama atau tujuan besar, kadang kemajuan kecil aja di proyek sampingan itu bisa ngasih rasa achievement gitu loh, bisa naikin semangat. Oh, jadi dapat kemenangan kecil gitu ya? Betul. Dan kadang-kadang dari proyek sampingan itu malah muncul ide baru atau skill baru yang ternyata bisa dipakai lagi buat tujuan utama kita. Ada studi juga yang nunjukin kalau terlibat di aktivitas sampingan ini bisa berkorelasi positif sama kinerja di kerjaan utama. Wah, oke. Jadi banyak jalan ya buat ngatasin kebuntuan ini? Banyak banget. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari penjelajahan kita di bab 5 ini, Silakan. intinya, kalau Anda merasa lagi jalan di tempat, ingat aja, kemajuan itu nggak selalu lurus ke depan. Mungkin itu justru tanda kalau Anda perlu coba jalan memutar. Atau bahkan, mundur sejenak buat nemuin rute baru yang lebih kuat. Kayak area Diki tadi, yang akhirnya sukses besar lewat jalan knuckleball yang nggak biasa itu. Iya, betul. Dan jangan takut cari banyak suara buat jadi pemain Jangan cuma satu mahaguru. Rangkai saran mereka jadi strategi yang paling pas buat Anda. Ingat, kadang penurunan performa atau kebuntuan itu justru fondasi yang kita butuhin buat lompatan berikutnya. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau kebuntuan atau langkah mundur yang mungkin lagi Anda alami sekarang, itu sebenarnya bukan tanda gagal, tapi justru kesempatan. Kayak tim olahraga tadi, yang tanpa bintangnya, buat bangun fondasi yang lebih kokoh, strategi yang lebih kaya, buat kemajuan jangka panjang Anda nantinya. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.